Salafi tidak ikut mazhab manapun. Gak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu. Antum cari aja sendiri ya. Yang dinamakan Salafi ya, Muhammadiyah atau NU. Dalam sholat itu suka bertentangan antara paham dia dan paham yang jadi imam itu. Jadi kita itu kayaknya ada keraguan aja, nggak baca bismillah lah. Atau... Kami tidak terikat mazhab begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab-mazhab, pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi SAW. Jangan gagal fokus lagi, ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja pakai ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Nama saya Hauluddin dari Kelapa II. Yang saya mau tanyakan, di masjid kita ini ya mungkin ada beberapa yang dinamakan Salafi ya, Muhammadiyah atau NU. Ya, itu solusinya gimana ya Ustaz ya? Kalau misalnya untuk jadi praktek sholatnya itu mengikuti yang mana gitu. Ya mengikuti yang mana. Sana dalam sholat itu suka bertentangan antara paham dia dan paham yang jadi imam itu. Jadi kita itu kayaknya ada keraguan aja, nggak baca bismillah lah, atau mungkin mazhab dia atau acak-acakan atau gimana apa kita mesti di Indonesia ini dianjurkan 1 mazhab gitu aja udah. Kalau mungkin kalau 1 mazhab kan akur semua gitu ya. Apa disarankan 1 mazhab enggak gitu. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang di negeri ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak, bahkan haji umroh aja kompak. Pegal bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir itu ramai-ramai, labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, lebay amat ente. Kita baca labbaik, dia bilang lebay. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat, di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dari lucu sama 1. Mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum, bahwa di Damaskus, itu beda masjid dan beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali. Belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad di Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Gak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu. Antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada kami tidak terikat mazhab begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu. Yang ada cuma ubaru. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini, ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih?
Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada nggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab-mazhab, pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salam. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya. Kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Loh, ente menghina Bukhari? Ya bukan, Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbali. Guruku Humaidi itu muridnya Syafi'i. Guruku Kutaibah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut antum? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi, agak bingung dikit. Nih Hanafi enggak ya? Imam Ahmad bin Hanbal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlur Ra'yi, Hanafi. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti nggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus di Suriah namanya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi. Imamnya Maliki. Jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres. Udah sok-sokan nganapi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, nama saya Hauluddin dari Kelapa II. Yang saya mau tanyakan, di masjid kita ini ya mungkin ada beberapa yang dinamakan Salafi ya, Muhammadiyah atau NU. Itu solusinya gimana ya Ustaz ya? Kalau misalnya untuk jadi praktek sholatnya itu mengikuti yang mana gitu. Ya mengikuti yang mana. Sana dalam sholat itu suka bertentangan antara paham dia dan paham yang jadi imam itu. Jadi kita itu kayaknya ada keraguan aja, nggak baca bismillah lah, atau mungkin mazhab dia atau acak-acakan atau gimana apa kita mesti di Indonesia ini dianjurkan satu mazhab gitu aja udah. Kalau mungkin kalau satu mazhab kan akur semua gitu ya. Apa disarankan satu mazhab enggak gitu? Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang di negeri ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak, bahkan haji umroh aja kompak. Pegal bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir itu ramai-ramai, labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, lebay amat ente. Kita baca labbaik, dia bilang lebay. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat, di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dari lucu sama satu. Mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum. Bahwa di Damaskus, itu beda masjid dan beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali.
belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad ke Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Gak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu. Antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada kami tidak terikat mazhab, begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu. Yang ada cuma ubaru. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini, ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih? Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada nggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab-mazhab, pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja pakai ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salam. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya, kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Loh, ente menghina Bukhari? Bukan, Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Guruku Humaidi, Humaidi itu muridnya Syafi'i. Guruku Kutaibah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut antum? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi, agak bingung dikit. Nih Hanafi enggak ya? Imam Ahmad bin Hanbal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlur Ra'yi, Hanafi. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti nggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus di Suriah namanya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi. Imamnya Maliki, jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres. Udah sok-sokan nganapi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.